Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi ya. Perkenalkan nama saya Satria Putra Gumilang. Di sini ingin mempresentasikan terkait optimalisasi prosedur kesehatan dan keselamatan kerja di PT Mantana Pharma. Oke, lanjut. Untuk PPT ini disusun oleh saya Satria Putra Gumilang dengan nomor NIM 223012067 kelas TIC. Pertama, pendahuluan. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di industri farmasi sangat penting karena seluruh proses produksi melibatkan bahan kimia, alat laboratorium, dan prosedur steril yang beresiko tinggi. Di PT Mantana Pharma, ketika diterapkan, tidak hanya untuk melindungi pekerja, tapi juga menjaga mutu produk dan kepercayaan konsumen. Lingkungan kerja yang aman meningkatkan produktivitas, mencegah kecelakaan, dan membentuk budaya kerja profesional. Setiap karyawan wajib mematuhi prosedur keselamatan, menggunakan APD, dan melaporkan potensi bahaya. Buku saku ini menjadi panduan praktis tentang identifikasi bahaya, praktik kerja aman, penggunaan APD, dan tanggap darurat untuk mendukung terciptanya tempat kerja yang aman dan sehat. Latar belakang di sini, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja ketiga di PT Mantano Farma sangat penting mengingatkan aktivitas industri farmasi melibatkan bahan kimia, alat laboratorium, serta proses steril yang memiliki potensi bahaya tinggi untuk menjamin keselamatan pekerja, mutu produksi, dan keberlangsungan operasional. Diperlukan penetapan sistem K3 yang terstruktur, lingkungan kerja yang aman dan sehat, tidak hanya melindungi karyawan dari resiko kecelakaan, akan tetapi juga meningkatkan produktivitas secara membangun budaya kerja profesional dan tanggung jawab. Identifikasi dan pengendalian bahaya. Dalam industri farmasi, bahaya dapat muncul selama produksi, pengemasan, dan distribusi. Identifikasi dan pengendalian bahaya penting untuk mencegah kecelakaan dan menjaga mutu produk. Definisi pertama, bahaya, kondisi atau tindakan yang dapat menyebabkan cedera, penyakit kerja, atau kerusakan. Yang kedua, risiko, kemungkinan terjadi bahaya dan tingkat keparahannya. Selanjutnya, ada metode identifikasi bahaya. Yang pertama, observasi langsung proses dan peralatan. Yang kedua, diskusi tim, meliputi operator, teknisi, pengawasan. Yang ketiga, studi MSDS atau Material Safe Data Sheet. Yang keempat, pelaporan dan analisis insiden atau NIRMIS atau hampir celaka. Di sini ada contoh bahaya dan risikonya. Yang pertama, bahan kimia korosif menyebabkan luka, luka bakar, dan iritasi. Yang kedua, debu bahan aktif menyebabkan gangguan pernapasan. Yang ketiga, mesin berputar menyebabkan terjepit luka parah. Yang keempat, lantai licin menyebabkan keterpleset. Yang kelima, gas beracun menyebabkan sesak nafas dan ledakan. Yang keenam, mikroorganisme menyebabkan infeksi. Selanjutnya, pengendalian risiko. Pertama, eliminasi. Ganti bahan berbahaya dengan alternatif lebih aman. Yang kedua, rekayasa teknis. Bung hood, ventilasi, penyimpanan tertutup. Yang ketiga, administrasi, SOP pelatihan rotasi kerja. Yang keempat, APD, meliputi masker, sarung tangan, kacamata, dan jas lab. Selanjutnya ada pencegahan kebakaran. Kebakaran bisa disebabkan oleh bahan mudah terbakar, listrik, atau pengasan. Contoh dampaknya yaitu luka bakar, kerusakan alat, bahkan korban jiwa. Hal ini kita dapat antisipasi dengan langkah pencegahan. Yang pertama, gunakan APAR
tahun, lokasi, dan cara penyampaiannya. Yang kedua, ikuti aturan. Larangan merokok, simpan bahan mudah terbakar dengan benar. Yang ketiga, jaga kebersihan area kerja. Serta yang keempat, ketahui prosedur evakuasi dengan mengetahui rute keluar, titik kumpul, dan perhitungan personil. Praktik kerja yang aman. Yang pertama, kesiapan pribadi. Meliputi yang pertama, kondisi fisik dan mental harus prima. Tidak sakit, tidak terpengaruh obat, ataupun alkohol, dan tidak stres. Yang kedua, pekerja harus memahami tugas, bahaya yang mungkin muncul, serta memiliki keterampilan yang memadai. Yang ketiga, patuh terhadap semua peraturan dan prosedur K3. Yang kedua, alat pelindung diri atau APD. APD penting untuk melindungi tubuh dari resiko kerja. Contoh APD dan fungsinya. Yang pertama ada helm. Ini berguna untuk proteksi kepala di area konstruksi. Yang kedua, kacamata pelindung untuk melindungi mata dari bahan kimia. Yang ketiga, masker N95 dan face shield berguna untuk menyaring debu dan reaktif. Yang keempat, sarung tangan nitril mencegah kontak bahan kimia. Yang kelima, sepatu safety melindungi kaki dari hal yang bisa bikin kecelakaan. Yang keenam, jas lab atau coverall berguna untuk melindungi tubuh dan mencegah kontaminasi secara langsung. Langkah yang ketiga yaitu penggunaan dan perawatan APD. Meliputi yang pertama, gunakan APD lengkap sesuai risiko pekerjaan. Yang kedua, APD sekali pakai tidak boleh digunakan ulang. Yang ketiga, cuci dan simpan APD ulang di tempat bersih. Periksa kondisinya dan ganti bila terjadi kerusakan. Langkah keempat yaitu area kerja yang harus aman ya. Yang pertama meliputi area tersebut harus bersih, terorganisir, terang, memiliki ventilasi baik, rambu dan label yang jelas. Dan yang kedua, jalur evakuasi wajib bebas dari hambatan apapun. Oke, lanjut ke langkah kelima yaitu standar operasional prosedur atau SOP. Yang pertama, SOP adalah panduan kerja yang aman, efektif, dan sesuai regulasi GMP. Dengan contoh SOP, penimbangan bahan, pengoperasian mesin, gowning, penanganan limbah, dan yang terakhir wajib dibaca, dipahami, dan diikuti sebelum bekerja. Langkah keenam, penggunaan alat dan mesin. Alat dan mesin harus digunakan oleh operator yang terlatih. Yang kedua, cek kondisi alat, ikuti SOP, dan gunakan APD. Serta lakukan laporan kerusakan segera jika terjadi suatu hal yang tidak pas. Langkah ketujuh yaitu pengangkatan manual dan mekanisme. Secara manual, gunakan teknis yang benar, tekuk lutut, jaga punggung lurus, atau minta bantuan bila perlu. Yang kedua, mekanis. Gunakan roll atau lift atau forklift bila itu diperlukan. Pastikan alat layak pakai, hanya operator terlatih yang boleh mengoperasikan. Serta yang ketiga, ikuti SOP pengangkutan.
Langkah ke-8 yaitu wajib memperhatikan rambu-rambu keselamatan. Rambu-rambu ini digunakan untuk memperingatkan pemerintah atau memberi informasi darurat. Yang pertama, rambu larangan berwarna merah. Ini isinya yaitu dilarang merokok, dilarang masuk, dan sebagainya. Yang kedua, ada rambu peringatan, yaitu disimbolkan dengan warna kuning, hitam, menit putih tentang bahan beracun, mudah dan terbakar, dan lain-lain. Setelah itu, lanjut ke rambu-rambu perintah atau berwarna biru wajib menggunakan masker, sarung tangan, kacamata. Ini meliputi APD. Ya. Nah, yang keempat yaitu rambu penunjuk darurat berwarna hijau yang meliputi tentang pintu darurat, kotak K3, wash, serta jalan darurat. Ini di sini kita masuk ke tanggap darurat dan pertolongan pertama P3K. P3K atau pertolongan pertama tujuannya untuk memberikan bantuan awal sebelum tenaga medis tiba. Langkah umum, amankan lokasi dan korban. Yang kedua, periksa kesadaran dan pernapasan. Yang ketiga, hentikan peredaran dan lindungi luka. Yang keempat, hubungi petugas medis atau unit kesehatan. Selanjutnya, hal yang perlu diketahui. Yang pertama, lokasi kotak P3K. Yang kedua, petugas P3K di area kerja. Yang ketiga, nomor darurat internal perusahaan. Ini ada masuk ke jenis keadaan darurat di industri farmasi. Itu meliputi tumpahan bahan kimia, misalnya cairan korosif saat penimbangan. Selanjutnya, kebakaran kecil, misalnya konsleting listrik. Lalu, cedera kerja, luka akibat tajam atau pecahan. Yang selanjutnya, paparan gas atau uap, amonia, alkohol, dan lain-lain. Serta gempa bumi, perlu evakuasi cepat dan terarah. Prosedur darurat. Yang pertama, aktifkan alarm bila terjadi insiden. Yang kedua, ikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul. Yang ketiga, gunakan apar jika terlatih dan ikuti kemungkinan. Yang keempat, laporkan kejadian ini ke tim K3 atau tanggap darurat. Selanjutnya, masuk kesimpulan. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah dasar utama dalam kegiatan di pabrik farmasi. Melalui buku saku ini, seluruh karyawan diharapkan memahami pentingnya menerapkan K3 dalam setiap aktivitas kerja. K3 merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya kewajiban perusahaan. Disiplin dalam menggunakan APD, mematuhi SOP, dan siap menghadapi keadaan darurat akan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan menjaga mutu produk. Buku saku ini diharapkan untuk menjadi panduan harian dalam membangun budaya kerja yang sehat, selamat, dan profesional. Bekerjalah dengan aman karena pulang dengan selamat adalah hak setiap pekerja. Mantap. Mungkin cukup sekian presentasi terkait penerapan K3 di perusahaan farmasi Mantana Pharma. Mungkin banyak kesalahan dalam bertutur kata dan ada gangguan dari suara-suara yang terdengar di luar. Mohon maaf. Akhir kata, salam.